21 baru nyobain sewa Pak. Akhirnya Widih. sekarang nyobain sewa nih banyaknya. Dipotong Pak. Bapak baru nyobain sewa, tapi sekali sewa 8M. Langsung dapat 8M Pak. Hari People, hari ini kita kedatangan tamu kali kedua dari Laksen. Kali ini ada seseorang yang dibawa oleh Bro Taufik ke Laksen. Siapa dia? Saya juga nggak tahu. Mari kita korek-korek dia. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak Andi. Apa kabar? Sehat Pak. Siapa namamu Pak? Tolong perkenalkan. Boleh, Takut Pak. saya salah nyebut nama, malah nanti kena UITE, penyebaran nama baik. Siapa? Ya, perkenalkan nama saya Jufriyadi dari Lakson Realty. Oh, Pak Jul ya? Dipanggilnya apa? Pak Jufri aja Pak. Oh, Jufri. Jufri. Oh, dipanggilnya apa tuh biasanya? Mas Jufri, Bang Jufri, Kang Jufri atau apa? Pak Jufri boleh, Bang Jufri kadang-kadang di kantor Bang Jufri juga ada gitu Pak. Emang dari mana? Kalau Aslinya Bro? Asli sih orang tua dari Sumatera Pak. Oh, makanya. Jufri cuman untuk lama tinggal di Tangerang Pak. Padang berarti ya Pak ya? Padang. Karena namanya Jul-Julan saya jadi ingat. Klien kita kalau udah berzet-zet biasanya banyak orang Padang, betul ya Pak? Iya. Udah lama di Bandung Pak? Di Bandung, sebenarnya kelahiran di Bandung Pak. Cuman karena orang tua banyak merantau, terakhir sih sempat di Tangerang. Nah terakhir ke Bandung itu 2013 Pak. Awal. Masuk Bandung lagi. Gitu. Menuhin Bandung lagi? Iya. Ngapain Pak di Bandung Pak? Di Bandung awalnya sempat buka konveksi Pak. Oh, sempat buka konveksi. Darah pedagang di Padang tuh gak hilang. Oke. Sempat buka konveksi sampai 2000, terakhir itu 2017 lah Pak. Awal-awal sempat drop. Nah. Kenapa drop? Kan ramai konveksi. Ya, kan Padang banyak banget yang baju-baju kan ya? Betul. Karena memang dari kesalahan kita sendiri sih Pak, gagalnya pertama mungkin manajemen juga ya, kita belum belajar, terus nggak mengikuti perkembangan waktu itu kan mulai itu pindah marketing ya ke digital banyak. Oh udah mulai 2017? 2016 udah mulai rame Pak. Mungkin digital? Dari BB ya waktu itu sempet tuh 2015an mungkin ya udah booming. Nah kita masih konvensional aja. Bikin barang masuk ke pasar, ke toko-toko, ke rekan-rekan, jadi nggak sempet masuk digital marketingnya, telat lah kita gitu. Tapi sebenarnya penjualan itu udah turun, maksudnya ngomong omset konveksi masih bagus kan, hanya pindah shifting ke digital. Iya, cuman kita macet dari pemasukan aja Pak, banyak macet uang pendapatan lah ya. Nah itu aja sih sebenarnya manajemen pribadi lah Pak. Ceritanya sebenarnya. 2017 N aja udah. N. Bangkrut aja. Bangkrut, gagal. Nah kita coba bangkit, pindah haluan ke properti. Oh ya? Iya, langsung 2017 kita mulai masuk Pak. Kebetulan nongkrong sama waktu itu sempet sama Pak Taufik. Udah kenal? Udah kenal 2017 Pak Taufik, Pak Sukma waktu itu di kantor sebelumnya sama Pak Sandi waktu itu. Jadi Pak Jo tuh ke properti masuk ke sebuah kantor properti. Sebelum di Lakson ya Pak ya. Iya. Gitu. Di situ mulai awal kan? Awal betul. Kenapa bisa masuk ke situ Pak? Iya. Kan Padang loh. Iya. Kalau kenapa nggak bikin jualan rumah makan Padang gitu? Karena waktu Jupri gabung sama temen-temen itu ya nongkrong ngobrol, tertarik Pak. Hobi sebelum ke kantor sebelumnya kan? Kantor sebelumnya, sebelum di Lakson ya. Ya maksudnya pas Pak Bang Jul ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu sesudah join di kantor itu atau sebelumnya? Sebelum. Kita ngobrol-ngobrol kan tapi udah kenal. Dengan orang-orang di kantor itu tuh pada kenal. Betul. Banyak Padangnya juga? Enggak sih. Cuma berarti kenal-kenal begitu aja? Kenal gitu aja. Waktu itu sih sempat ya yang kenalin kan ipar udah lama di Bandung gitu, ngajak ngumpul lah gitu Pak. Dia nggak join di situ? Sempat join cuman sebentar. Waktu itu kita masuk berdua ke kantor sebelumnya itu
ya diterima dengan hangat lah oleh waktu itu dengan Pak Sukma sama Pak Sandi Pak. Oke. Nah, Sebelumnya. Pak, waktu ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, kan Bapak nggak ngerti properti dong? Betul. Ya kan? Betul, Pak. Yang Bapak tahu kan kalau nggak konveksi makan nasi rendang kan? Betul. Ya kan? Ya Bapak belum Ya, tahu properti. belum. Kenapa Pak? Emang mereka ngobrolin apa sih? Ya pas denger, ya kan kadang-kadang namanya kita nongkrong Pak, Oh, dia ngobrol lagi follow up klien gitu ya, wah MM-an nih, oh seru dengar juga nih, MM mana? wah, MM-an nego gitu ya, apalagi kita waktu itu ngelihat dari teman-teman lah, Pak Sukma jualannya bagus lah, Itu lihat kan sudah website, masuk. ya sebelum, Oh sebelum Nah, masuk juga juga denger sama dulu nih, Bapak Sukma udah ketemu. udah ngobrol-ngobrol, wah Oke. oke juga nih kayaknya bidang baru gitu ya. Terus Ntar benar ngelihat mereka closing. ngelihat mereka closing Pak, jualan, istilahnya kan kelihatan ya dari segi finansial mereka juga kan oke lah ya. Oh kelihatan mereka. Kelihatan. Oh, Karena kan kalau kita sering nongkrong main. ditraktir makan gitu. Mereka. Oke. Akhirnya Bapak mutusin gabung. Ya, minta ikut Pak. Oh ke mereka. Masuk, coba boleh nggak ikut gabung nih? Karena memang secara naluri ya, secara kesenangan Jupri itu suka itu Pak, ngobrol gitu ya. Ngobrol, suka apa namanya ya, berteman-teman gitu ya. Apalagi ini waktu itu kita bangkrut di usaha sebelumnya itu kan kita kan perlu modal Pak untuk bangkit Ya lagi betul. ya. Nah ini tanpa modal gitu. Nggak pakai modal. Jadi Nggak perlu tertantang ya. tertantang dan ya udah lumrah lah istilahnya dengan apa namanya, kita bergaul dengan orang-orang yang beromset tinggi Pak, kemungkinan kita bisa ikut lah gitu. Pemikiran Pak Jufri begitu waktu Ya, itu. waktu itu Terus dijalanin. dijalanin Pak, Terus langsung benar dapat. langsung berdarah-darah Pak. Boro-boro gitu ya. Duit yang tersisa habis buat pulsa. Jadi memang setelah ya alhamdulillah waktu itu diterima di kantor sebelumnya dengan hangat gitu ya. Kita belajar di sana dan apa namanya diberikan ilmu lah di sana, bertahan, dan Jupri termasuk yang lambat Pak. Lambat 4 closing. bulan. Oh, baru closing. Baru closing Pak 4 bulan. Oh, closing apa itu? Sewa. Closing pertama itu cuman tanah Pak. Oh, lumayan lah jual ya. Lumayan tanah, cuman ya berapa waktu tuh? itu sih sekitar 300 jutaan Pak. Oh, di mana Awal itu? di Cisaranten. Oh. Cisaranten. Awal pertama closing Kobrok Pak. Oh, Kobrok. 300 juta, kobrok Kobrok. lah. Lebih Kobrok gede lah. Batina konveksi tuh. Cuman karena apa namanya awal ya mungkin ya. Tapi kalau melihat kita dinamika di kantor sebelumnya itu luar biasa. Yang penjualannya luar biasa Pak. Jadi makin semangat. Makin semangat. Berarti kalau gitu saya pas ke kantor Bapak Sukma waktu itu ketemu dong kita. Kayaknya Pak. Kalau Jupri masuk kan 2017-an Pak. Di Desember. Oh 2017 ya. Tidak, berarti saya ke kantornya itu 2015 2014. Ya, waktu yang di kantornya yang di sebelah itu kan, yang dekat masih Jalan Atlas ya. Yang mall apa tuh Lucky Square ya, yang dekat-dekat situ ya. Betul, masih di situ Pak. Masih di situ. Masih di situ. Oke. Ya, oke. Nanti kita belum bertemu nih ya. Ketemunya di sini sekarang. Oke, di situ lihat dinamikanya bagus banget kan. Iya. Properti lagi booming enggak ya? 2017. Lagi booming enggak? 2017 deh. Lagi ramai enggak? Jupri itu masuk November Pak. Tanggal 1 November. Yang benar-benar fokus sih sebenarnya di bulan Januarinya. Karena waktu itu kita masih ya karena bangkrut ya, habis bener itu kita usaha, sempat gojek juga tuh di November sampai Desember. Cuman waktu itu kan namanya manajer sayang sama kita Pak. Manajer apa? Ya Pak Sukma waktu itu yang sering mimpin rapat, pertemuan, sayang sama kita, ditanya kalau bisnis gini nggak fokus nggak bisa katanya. Woi kejam juga ya. Terus kalau nggak bisa fokus mau dipecat sama dia? Ya harus pilih Pak. Ini mau terus di sini atau di sebelah gitu. Kalau mau berhasil harus fokus gitu. Berarti waktu itu jadi supir Gojek sama jadi nyoba di properti. Jadi Gojek sama di properti juga. Nah, kita putusin di Januari itu ya udah kita off Gojek, kita serius di bisnis ini gitu. Di Januari lah kurang lebih. Belum closing kan? Belum closing. Baru closingnya Januari, Februari, Maret, April. Februari mungkin ya, Februari akhir Pak. Closing pertama. Terus gimana dong duitnya dari mana dong?
Ya kita bertahan lah dari mana-mana. Apa yang kita- membuat Pak Jufri bertahan? Kan nggak ada kepastian bahwa beli properti bakal closing di Februari. Mana tahu? Ya, pertama Jupri mah yakin dulu Pak, yakin dan Modal terus kita yakin. suka sama bidang kita gitu, Emang suka? suka bidang kita, terus kita yakin karena teman-teman bisa kok. Nah kita juga kan kasih kunci-kuncian gitu ya sama sama pembimbing kita lah ya di kantor. Sebenarnya mudah properti itu, ya lakuin aja step-step yang sesuai dengan Ya. dari leader kita lah Iya, ya. iya. Ya, kita lakuin itu Pak, ya alhamdulillah saya tahun pertama kan 11 transaksi Pak. Wow. Tahun pertama dari Januari Sesudah, itu sudah yang pertama langsung 11. waduh, nggak salah dong pilih properti. Gak salah Pak, Hah? karena kita udah yakin sih Pak gitu Income dari konveksi kalah dong? Atau belum? ya. Dengan 11 itu? Kalau income konveksi mungkin di awal pertama sih masih Masih hampir pada sama konveksi? ya, hampir Oh. sama ya dengan waktu bagusnya gitu Pak. Cuman kalau setelah kita bandingin ya profit tetap lebih bagus dari properti karena Dan kita nggak ada- tanpa modal iya, kan. nggak ada itu, resiko Pak. juga. Nggak ada resiko, betul. Kalau konveksi nggak laku, Ya pasti resikonya ada lah, high risk lah kalau untuk itu. berarti tahun pertama mulai start 11. 11 Pak. Start Itu mah hampir pertama. tiap bulan closing dong? Hampir tiap bulan closing. Sebelum 4 bulan juga sebenarnya kita closing udah banyak Pak. Mungkin ada 6-an sebelum 4 bulan tuh. Cuman kan di properti gitu ya dinamikanya, kadang udah closing kita batal, mundur pembeli, ada masalah segala macam. Nyari barangnya dari mana, Pak? Nah, kalau Jupri dulu mungkin waktu 2018 tuh Elek masih oke ya Pak ya. Untuk OLX. yang iklan pemilik gitu ya. Terus dari canvassing kita Muter-muter. muter-muter. Karena Jupri memang kalau relasi di Bandung kan memang jarang keluar Pak. Dulu Iya. konveksi kita mah toko, Ya, rumah, toko, rumah gitu Iya, ya. iya, Ya, iya, jadi iya. kita ya berjuangnya waktu itu cari listing ya kita dari iklan aja banyak berarti orang. sebenarnya nggak perlu relasi juga kalau kita mau jalanin mah bisa aja ya. Yang penting kita pertama yakin dulu profesi kita Pak dan senang. Nah itu Nggak terhina, ini calo. ini profesi Katanya. ya. Padahal kan kita property advisor, bener nggak konsultan. Iya. Profesi prestis lah Pak menurut Jupri mah Pak. Dari pengusaha ke beginian nggak terhina. Wah enggak Pak, malah kita kalau waktu konveksi memang setengah hati malah Pak. Oh Karena ya? kita nggak terlalu suka ya kan Jupri main Oh emang dulu. nggak suka? Ya karena ngikut orang tua aja ya waktu Iya. itu. Cuman kalau dari segi minat gitu ya bidang lebih Properti. tertarik. Karena properti. ketemu orang terus kan. Betul. Dan Pas 11 itu bisa jualan, kliennya dari mana? Tadi kan listingnya. ya Kliennya dapat dari mana? kita ngikutin instruksi dari leader aja Pak. Ya ngiklan aja Pak kita. Rajin ngiklan aja. Di Ngiklan. marketplace? Waktu itu marketplace. Udah masuk marketplace? Udah masuk. Hmm. Udah masuk marketplace. Ya kita ngiklan dengan sebanyak-banyaknya. Karena memang properti sebenarnya kalau kita tahapin sebenarnya mudah kan Pak. Iya. Ya kita ngelisting terus kita expose gitu ya. Betul. Dan waktu itu kebetulan di kantor tuh jadi punya 2 kantor dulu Pak. Hmm. Di kantor sebelumnya kita sering kumpul dan malamnya suka nongkrong sama Pak Taufik gitu. Pak Oh, Taufik ini. banyak Oh. banyak ngajarin buat wah ini ada barang saya bagus nih. Emang Pak Taufik dulu sekantor? Dulu enggak? Enggak kan? Enggak. Udah beda kantor kan? Ya, cuman kita nongkrong sering bareng Pak. Oh. Sering bareng nongkrong gitu lah. Gitu. Bahaya, teman nongkrong itu bahaya. Terbukti sekarang. Jadi kadang-kadang bagi sumber kan kita, Iya, di iya, sini, iya. wah saya langsung iklan Pak, antusias. Berarti Pak Taufik berjasa juga ya memberi kasih tahu. Wah sangat Pak, kalau di luar kantor ya mentor Pak. Wah. Emang duluan siapa di propertinya? Di properti Pak Taufik mungkin 2015-an mungkin ya. Oh. Juli kan 2017 akhir. Nah, 11 transaksi itu hebat dong. Pertama sekali 11 transaksi ya. Tahun pertama Pak. Tahun pertama. Ingat nggak komisi pertama tidak tadi ya? Yang Tiga- tadi. Iya. Kalau gitu jangan gitu pertanyaannya apa ya? Ingat nggak komisi terbesar di 11 itu Pak? Dari 11 itu waktu itu Dago Resort Pak. Hmm. Dago Resort itu penjualan waktu itu 2,95 Pak.
itu yang terbesar. Listing selling. Kobrok cuman fee-nya kan lumayan 2,5%. Terus kita juga kebetulan pakai bank juga Pak, dapat provisi juga tuh. Wah. Nah itu yang lumayan Pak. Iya. Jadi itu benar-benar bulat mutusin bahwa konveksi nggak akan disentuh lagi dong ya? Belum Pak untuk saya. Belum ya, itu lebih menarik. Kita fokus ya, dulu sempet ngobrol juga tuh sama teman kantor. Ini profesi berjenjang. Setelah kita jadi agent, kita bisa jadi trader, jadi developer, nah jadi investor, dan ini profesi yang sangat menguntungkan Pak. Ya, mudah-mudahan sih teman-teman yang lain yang memang berminat ya tinggal yakin sama suka betul, dulu. Gitu, tapi Pak. Menarik yang Pak Jo omongin, teman-teman, agent properti hanya pintu masuk. Ya nantinya trader, flipper, development, investor itu masih bisa gitu. Ya. Betul Pak. Pak Jo, 2018 masih di kantor yang lama? 2018 ya itu 11 transaksi. 2018 itu ya. Oh berarti masuk 2017 November ya. Oke, 2018 masih di kantor yang lama. 2019 masih di kantor yang lama. Penjualan lebih jelek, lebih bagus? Naik hampir 2 kali lipat Pak. 26 transaksi. Setahun 26 transaksi Pak. Wih. Alhamdulillah langsung ke produser. Oh ya. Di tahun kedua Pak. Waduh. Itu banyaknya sewa apa jual Pak? Jual sih. Sewa malah belum pernah pegang kita. Ini gaya makan nomor satu ini ya. Jual aja Pak. Oke. Jual aja. Itu again dari marketplace dapat bayar ya? Kebanyakan marketplace Pak. Mungkin sekitar 80% lah. 80%. Yang repeat order ya mungkin ada 1-2 lah ya, nggak terlalu banyak sih. Itu banyak daerah mana Pak penjualannya? Jupri kebetulan waktu itu ngambil lahan yang memang orang nggak ngambil Pak. Apartemen waktu itu banyak. Oh iya? Apartemen, Gateway Ahmad Yani lah ya waktu itu masarin, karena teman-teman di kantor nggak ada yang pegang apartemen nih. Kita coba masuk aja ke lahan yang kosong lah gitu ya. Kita main banyak barang, ya banyak respon kan di situ. Sempet itu hampir 10 unitan itu untuk bagus ya Ahmad Yani. Bagus Pak. Iya kan padahal 2019 iya betul ya Bapak ngomong nggak semua orang tertarik sama apartemen Gateway. Nah, kita coba masuk ke kolam yang kosong lah gitu ya, yang belum terlalu banyak gitu. Itu sih Pak, ya? Lumayan Pak. Itu ngebantu juga sih. Berikutnya habis dari situ 2020 Bapak bertemu dengan Bapak Taufik lagi, ngopi lagi, terjadi sesuatu. Ya. 2020 Bapak pindah kantor kan? 2020 resign itu di bulan April Pak. Bapak resign dalam posisi jualan bagus ya? Jualan kan pandemi ya, awal pandemi itu Pak, cuman berapa ya, belum terlalu banyak lah ya, waktu itu mungkin 6 unitan sampai April ya, karena kita nggak ada kepastian Pak waktu itu di kantornya kapan kita mulai masuk lagi segala macam. Oh mereka lockdown Pak, waktu Jawa lockdown. Totally lockdown, nggak ada orang masuk. Total lockdown Pak. Wow, luar biasa. Lockdown total. Akhirnya kita coba karena Jupri biasanya bersosialisasi Pak ya. Biasa kita ngumpul gitu. Memang pas lockdown tuh lumayan kepukul tuh. Sampai dari bulan. Kepukul apa penjualannya? Kepukul penjualan, mental juga lumayan kena juga Pak. Kenapa? Karena biasa kita kobrok Pak. Biasanya jualan cobroking kan gitu ya. Ini udah lama nggak ketemu temen, cuman via telepon gitu ya. Akhirnya ya sempet ngobrol-ngobrol, cuman masih sering ketemu Pak Taufik waktu itu. Di bulan April ya akhirnya keluar Pak, sempet hampir 2 bulan lah sendiri. Sempet jadi sendiri dulu, independen waktu itu, sempet sendiri. Akhirnya diajak Pak Yoga untuk ikut lah gitu ya. Yoga Prolog. Pak Yoga langsung juga. Oke. Ikut ya sama Pak Taufik. Akhirnya di bulan Juli lah kita mulai langsung di Lakson Pak. Dan ketika masuk lagi, ketemu komunitas lagi, penjualan balik lagi dong ya? Naik lagi Pak, alhamdulillah Pak. Berarti kuncinya jangan jauh-jauh dari komunitas dong? Betul. Ya. Karena kita sharing semangat juga Pak. Karena kita sharing semangat juga Pak di situ. Kita sharing semangat, berbagi informasi, dan yang paling penting yaitu kita numbuhin terus kepercayaan diri Pak, untuk terus
jualan gitu ya. Karena kalau sendiri beda Pak. Ya. Kadang ngedrop wah berat. Betul. Berarti komunitas tetap perlu ya. Tetap Pak, sangat penting. Nah di 2020 itu sama 2019 penjualan bagus mana? 2020 tetap 2019 ya Pak ya. Secara unit. Secara unit. Kalau 2020 mungkin omset sih nggak terlalu jauh Pak. 2020 kan kita ada. Tapi kan udah liburan 3 bulan, ada lockdown Maret, April, Mei kan? Iya, cuman dapat yang besar tuh waktu itu lumayan November. Oh gimana nih ceritanya? Jadi itu juga termasuk cepet Pak, properti di PRV Geger Kalong. Sekali lihat langsung jadi di tempat Pak. Oh ya? Langsung jadi di tempat. Ya cuman nego cuman 100 juta waktu itu dari 385 deal 375. Wih, 3 miliar dikali masa itu. 750. Listing selling Pak. Jadi Wih, lumayan kerasa. langsung dia topnya itu dong 2020. 2020, alhamdulillah. Hebat dong listing selling di masa pandemik dong. Di masa pandemi. Nggak takut Pak bulan pandemik? November. Waktu itu ya kita prokes aja sih Pak. Dan pemilik itu waktu itu masuk ya memang kita prokes aja ya. Jadi memang cuci tangan terus jaga jarak sih. Tetap gitu. Tetap supaya dompet tidak jaga jarak juga ya. Wah lumayan dong Pak, di masa begitu masih jualan Pak. Masih, alhamdulillah Pak. Cepet banget ya ceritanya. Cepet waktu itu cepet. Mungkin ya rezeki juga Pak. Oh iya, enak banget ya. Berapa langsung nyawa di tempat, langsung deal, langsung terus deal. KPR juga? Enggak, ini cash kan cash langsung. Cash keras Pak. Wah, Jadi nggak lama tuh prosesnya tuh. Kalau KPR ditolak Pak di masa itu Pak. Mana ada bang yang mau lagi pandemik. Waduh. Itu 2020. Itu Pak. yang happy-nya Pak, yang sedihnya? Yang sedihnya waktu itu ya pernah Pak. Sedihnya itu apa namanya ya kita namanya jualan ada satu unit itu kita sempat jadi 3 kali Pak di komplek Antapani waktu itu waktu kita belum transaksi itu sudah deal mau ketemuan batal sebulan lagi deal lagi batal lagi Pak sampai 3 kali tuh wah itu lumayan Pak. Tapi ujungnya laku sama yang lain Pak. Tetap batal. Tetap batal. Tetap batal. Terus itu dalam jangka berapa lama Pak? 3 kali itu? 3 kali itu ya range-nya cuma 3 bulan Pak. Sebulan tuh ada terus. Ada tapi nggak jadi, ada yang ada. Terus perasaan bete nggak? Lumayan Pak karena drop karena kita juga belum transaksi lagi kan ya. Butuh duit juga gitu ya. Butuh duit. Ya pokoknya dari kejar dapur lah Pak. Terus gimana cara ngebalikin Bapak punya motivasi Pak? Ya akhirnya ya karena kita kan banyak diskusi ya sama senior Pak, itu paling penting ya. Kadang-kadang kita harus namanya banyak dengerin kisah-kisah mereka Pak yang dari bawah bisa berhasil. Nah itu ngebangkitin lagi Pak. Makanya ada podcast ini Pak. Podcast ini juga untuk supaya bisa mengedukasi, memberi semangat bagi mereka yang mungkin hari ini nonton lagi drop gitu kan. Tapi don't worry, ini ada yang bangkrut bisa survive ya. Amin. Justru Pak. Dia bersyukur bangkrut. Iya Pak. Iya. Kalau nggak bangkrut nggak akan dipromosi ya. Nggak dapat di sini Pak. Iya. Berarti sekali lagi Pak, kalau dengan cerita Bapak, komunitas menjadi penting ya. Komunitas kan Bapak ngobrol sama senior. Betul. Jadi kita harus membuka diri juga ya, kita sebagai marketing istilahnya banyak dengar masukan Pak. Jadi kalau Jupri kan tipe pembelajar Pak. Jadi memang kita kosong dengerin senior, ya kita ikutin aja arahannya. Insya Allah kosongkan diri kan. Mau sepintar apapun tetap kosongkan diri kan. Betul. Karena ini bukan bukan bidang kita yang sudah kita jalani lama, baru gitu. Iya. Kalau kita nggak kosong biasanya kita rada benturan Pak. Belagu. Ya, wah kayaknya nggak gini nih, kayaknya nggak gitu, wah susah. Jadi memang kita kalau kita udah jago mah bisa lah kita berkreasi lah manuver. Tapi kalau baru ya kita kosong dulu aja. Maka tetap ini ketemu orang yang berbeda-beda kan kita harusnya low profile, rendah hati, menerima masukan yang lain kan Pak. Betul Pak. Pak itu kurang menyedihkan Pak. Ada yang lebih menyedihkan nggak? Yang menyedihkan lagi. Atau happy aja? Happy aja Pak. Wih hebat kan, nggak ada yang lebih menyedihkan. Menyenangkan Pak di properti. Ya. Menyenangkan. Yang kemarin podcast gini kan dia sampai ditodongin beceng. Nggak ada ya Pak ya? Belum pernah Pak. Jangan sampai lah. Pak, tadi saya dengar Bapak kan sampai dari properti bisa menikahkan orang kan? Kebetulan adik ya waktu itu nikah.
Ya alhamdulillah yang ngebantu aja sedikit sih Pak, tetap kan dari Hmm. orang tua ininya. Hmm. Yang penting bisa bermanfaat lah kita juga buat keluarga, buat orang tua gitu Pak ya, Hmm. bantu-bantu lah. Hmm. Alhamdulillah sih di profesi ini kita bisa banyak bantu gitu Iya, Pak. iya, 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 Gitu. bisa nolong ya. Bisa nolong betul. Dan karena Pak Jul punya hati untuk nolong, makanya rezekinya nggak berhenti ya Pak. Amin amin Pak. Pak tadi saya dengar Mudah-mudahan. katanya ada yang termahal atau terbesar transaksi Bapak di mana tadi? Jupri sih baru Setra Sari Pak dengan Pak Taufik Oh, itu 6, sekian Pak, 6,1 M sekian. waduh, Itu yang seger ya Pak ya. lumayan Pak. Lumayan. Untung baju nggak 60 juta Pak sebulan Pak. Nah, kita harus ngumpulin berapa bulan Pak. Lumayan ya, itu sebulan sekali tepuk Betul. dapat sekian. Betul. Komisi berapa Pak? Komisi hampir 120 sekian Pak. Aduh kenyang ya Pak ya. Kalau yang tadi Pak yang sewaan itu, yang sewa 10 tahun? Yang sewa 10 tahun itu di Belitung ya Pak ya. Ah. Jalan Belitung itu di 800 juta Pak per tahun. 8 miliar dong. 8 miliar 5%. Waduh, mantep dong. 8 miliar 5% komisinya. 400 juta. Ya, Bulan kapan itu Pak? Itu di tahun kemarin, cuman memang bertahap Pak. Ya, ya. Untuk pembayarannya ya. Iya, iya, iya. Itu di bulan 2002 di tahun 2021 Pak. Baru dong? Baru. Wih, 2021. tabungannya masih banyak dong. Amin amin Pak. Iya, berarti kalau gitu properti COVID juga nggak masalah dong. Tetap ada aja yang Iya. beli atau yang sewa ya. Betul. Jadi itu juga jadi motivasi Pak. Kita di properti ini bidang yang memang anti krisis lah gitu ya. Oh ya? Terus di masa pandemi ya terus aja orang tetap beli aset kan, beli aset ya dia buat invest atau karena kebutuhan rumah kan terus ya Pak ya, kebutuhan rumah, kebutuhan sewa untuk kantor terus. Gitu. Menarik ya. Menarik. Itu juga 2021 baru nyobain sewa Pak. Akhirnya Widih. sekarang nyobain sewa nih banyaknya. Dipotong Pak. Bapak baru nyobain sewa, tapi sekali sewa 8 Langsung M. dapat 8 M Pak. Kau. Ya. Oke, bagi teman-teman kalau di sini ada yang bukan berprofesi jadi agent properti tapi punya barang mau dititipin nih, ya ke Bang Jul. Tadi kan Boleh. dia udah bilang sewaan juga udah mulai dibuka tapi yang gede-gede gitu. Wah enggak Pak, kita nggak pilih-pilih sekarang. Ya, gitu kan. Jadi ya ini ada Bang Jul dari Laksen. Silahkan kontak-kontak, nanti nomor teleponnya ada di bawah ini ya. Boleh dong mereka nitip listing? Boleh Pak. Mereka kalau punya buyer nanya properti boleh dong? Boleh Pak. Atau nggak dengan diterima senang hati. sekarang karena komisinya udah gede begini ya? Welcome Pak, kita terima ya boleh main ke kantor juga Pak. Ke Oh, kantornya di mana? kantor Lakson Realty di Jalan Cibatu Raya nomor 51A. Antapani. Oke. Pak, tadi kan Bapak belum pernah dapat yang sampai menyedihkan sekali kan? Relatif semua baik-baik saja, happy-happy aja kan? Iya. Ya, 2017, 18, 19, 20, 21 juga properti jualan ada aja, nggak pernah puasa sampai Betul. melarat lagi seperti dulu, nggak pernah kan Pak? Betul Pak. 2022 gimana menurut Bapak? Lebih pede atau apa strategi Bapak nih? Iya. 2022 sangat-sangat menjanjikan Pak. Kenapa Pak? Sangat menjanjikan. Omikron nih Pak? Ah. Omikron. Omikron. Nah, Ya yang pasti kalau kita harus tetap sehat Pak ya, itu pertama, tetap olahraga, dan yang pasti kita harus tetap optimis di tahun ini bahwa tahun ini pasti lebih baik dari 2021, karena memang kita harus membuka mindset kita dulu. Mindset kita harus selalu positif gitu ya, bahwa kita penjualan kita bakal naik lah tiap tahun. Nah itu modal sih Pak untuk kita sebagai agent properti ya, harus yakin dulu. Baru kita bisa berharap besar gitu Pak. Iya. Kalau ragu-ragu mending nggak usah ya Pak. Ragu-ragu mending nggak usah Pak. Sayang gitu ya waktu kita banyak habis gitu Pak. Iya, betul. Nah itu ya petuah dari senior yang sudah membuktikan, yakin nih properti bakal berhasil. Kejadian ya. Insya Allah Pak. Kejadian ya Pak ya. Oke teman-teman, kalau ada barang atau jangan barang lah kayak narkoba ya Pak ya. Ada listing atau ada buyer yang mau nyari, silakan kontak Pak Jufri. Nomor teleponnya ada di bawah ini. Gitu paling Pak, nanti kita bertemu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga Bapak ingat kantor di sini, alamatnya di sini. Jadi kalau komisinya udah cair boleh dong dikirim-kirim box makanan ke sini ya. Siap, makasih banyak Pak Haji, makasih. Sukses terus ya Pak ya. Sukses. Thank you ya Pak. Salam kolaborasi.